Jumlah korban tewas akibat protes Gen Z yang terjadi di Nepal Kamis 11 September 2025 meningkat menjadi 31 orang pasca kerusuhan yang menggulingkan Perdana Menteri KP Sharma Oli. 31 korban tewas saat ini dilakukan pemeriksaan post-mortem di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuvan di Maharajun, Kathmandu, Nepal. 25 korban tewas teridentifikasi, 6 orang lainnya belum teridentifikasi, dan 1.033 orang terluka. Pasca demo, Departemen Manajemen Penjara Nepal menyatakan total lebih dari 15.000 napi dilaporkan melarikan diri dari sedikitnya 25 penjara di berbagai provinsi. Saat ini tentara Nepal mengambil alih kendali ibu kota Nepal pasca 2 hari protes yang membakar gedung-gedung pemerintah dan bisnis, mencabut jam malam selama 4 jam pada Kamis pagi. Prajurit bersenjata berjaga di jalanan, memeriksa kendaraan dan memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Masih belum jelas siapa yang akan mengambil alih pemerintahan sementara pencarian pemimpin transisi terus berlangsung. Warga setempat bilang belum jelas siapa yang akan memimpin negara dan apakah sesuai keinginan rakyat dan masyarakat Nepal benar-benar akan mendengarkan mereka. अब चाहिँ राम्रो मान्छे जानेर यो जेनजेसले चाहिँ राम्रो मान्छे छानेर चुनावै भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। यो चाहिँ ठुलो प्रश्न छ हैन, कुनै अर्गनाइज्ड हिसाबले चाहिँ नि गएको भए चाहिँ नि यसले लिड गर्ने भन्ने हुन्थ्यो हैन। अब यो त हेबाजाड छ, अब यो कसले गर्ने, के गर्ने, को लिडर हो, कसले भनेको मान्ने भन्ने भ्याक्युम भयो हैन। Perwakilan demonstran bertemu dengan pejabat militer di markas besar tentara di Kathmandu pada Rabu 10 September 2025 untuk membahas pemimpin pemerintahan sementara Nepal. Sebagian mengusulkan nama Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung Perempuan tahun 2016 dan 2017. Namun sebagian demonstran yang berkumpul di luar markas militer menolak pencalonan Sushila Karki. यो अन्तरिम सरकारको लागि मात्र हाम्रो देशलाई थ्रेट छ अहिले हाम्रो देशलाई थ्रेट भएको हुनाले अहिले सैनिक शासन पनि हामीले आउन दिनु हुँदैन डेमोक्रेसीलाई बचाउनु पर्छ डेमोक्रेसीलाई बचाएको हुनाले हामीले कुनै बाहिरी शक्तिलाई पनि यहाँ नआउन दिनु हुँदैन त्यसैले सर्वसम्मत रूपमा केही समयको लागि मात्रै हो हाम्रो सरकार ढल्नु भएन केही समयको लागि र पुरानो सरकार हुँदैन. Sebelumnya kerusuhan yang terjadi sejak Senin dan terus berlanjut meski Perdana Menteri Nepal Sharma Oli telah mengundurkan diri. Kerusuhan dipicu sejumlah kebijakan pemerintah, salah satunya larangan warga menggunakan media sosial. Selain itu, dugaan korupsi pejabat pemerintah, meningkatnya pengangguran, hingga gaya hidup mewah keluarga pejabat jadi pemicu terjadinya kemarahan warga dan Gen Z. Ya saudara, kita akan tanyakan informasi terkini di Nepal dan bagaimana pelindungan WNI di sana kepada Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha. Selamat pagi Pak Yuda. Selamat pagi Mbak Okta. Pak Yuda, jadi update-nya ini ada berapa WNI Pak yang berada di Nepal saat ini, kemudian kondisi mereka seperti apa? Ya, dapat kami update Mbak Okta bahwa sejak kerusuhan ini terjadi ya, pada tanggal 8 September yang lalu kita terus melakukan koordinasi intensif dengan KBRI Dhaka yang memiliki wilayah akreditasi di Nepal. Tantangan pada saat itu adalah ada warga negara Indonesia yang melakukan kunjungan singkat ya, yang tidak lapor. Jadi awalnya angkanya memang sekitar 90-an dan terakhir setelah kita melakukan pendataan total ada 134 warga negara Indonesia. Terdiri dari ya, 76 ya, WNI yang menetap dan kemudian ada 56 WNI menetap dan kemudian 78 WNI yang melakukan kunjungan singkat. Ya, terdiri dari delegasi Indonesia yang menghadiri berbagai macam konferensi internasional yang ada di sana dan juga wisatawan. Berdasarkan informasi terakhir dari KBRI Dhaka, bandara udara sudah dibuka dan tadi malam 18 WNI kita sudah secara bertahap ya, pulang menggunakan penerbangan komersial. Sehingga status saat ini ada 116 WNI yang masih ada di Nepal. Oke, 116 masih berada di Nepal. Nah, kondisi Nepal ini kan memanas Pak Yuda. Di kota mana saja sebetulnya WNI berada saat ini? Kemudian kondisi keamanan di sana seperti apa? Bagaimana pengamanan maupun juga jaminan dari pemerintah untuk menjaga kondisi mereka? Ya,
Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, memang titik-titik kerusuhan bukan hanya terkonsentrasi di Kathmandu, juga ada di beberapa kota seperti Pokhara. Nah, di Pokhara ini ada 22 wisatawan kita yang ada di sana, yang saat ini sedang menuju ke Kathmandu melalui penerbangan. Ya. Kita terus pantau situasi keamanan yang ada di sana, ya, sambil terus memastikan bahwa bandara tetap terbuka, ya, agar warga negara kita yang melakukan kunjungan singkat bisa segera keluar dari Nepal. Ya, koordinasi terus kita lakukan di sana, baik dengan otoritas setempat, ya, maupun juga dengan delegasi Indonesia yang sedang berada di sana. Oke, Pak Yuda, ini kan tadi disebutkan bahwa KBRI itu adanya di Dhaka, Bangladesh. Lalu untuk skema pengamanan dan perlindungan WNI di Nepal seperti apa? Kemudian karena ini KBRI-nya ada di Dhaka, lantas ini ada menjadi tantangan tersendiri nggak Pak untuk misalnya komunikasi dan lain sebagainya? So far tidak ada kendala yang cukup berarti karena memang sejak awal kita telah melakukan koordinasi erat dengan KBRI Dhaka, dan di Nepal kita memiliki konsul kehormatan yang sangat membantu untuk proses pengamanan warga negara kita. Dan kemudian ada 2 staf KBRI Dhaka yang sedang berada di Kathmandu, yang awalnya memang mereka ditugaskan untuk melakukan pendampingan delegasi RI yang sedang mengikuti konferensi internasional, dan mereka juga akhirnya berperan untuk melakukan langkah-langkah pelindungan WNI. Dalam delegasi RI juga ada staf dari Kementerian Luar Negeri di pusat yang juga membantu proses pengamanan warga negara kita yang ada di sana. Jadi dalam konteks pengendalian operasi di lapangan, ya, alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Namun terus kita memantau situasi yang ada. Kita memahami bahwa saat ini masih ada proses untuk memilih pemimpin yang baru, jadi kita juga sedang menyiapkan rencana kontingensi jika terjadi eskalasi lebih lanjut. Oke, Pak Yuda, jadi ini kan tadi dikatakan sudah ada 18 yang pulang, nantinya akan secara bertahap, berarti artinya masih ada 116 yang berada di Nepal. Lantas ini nanti akan kapan proses pemulangannya dan seperti apa rencananya Pak Yuda? Ya, untuk tadi yang kami sampaikan ada 56 yang menetap, memang mereka tidak memilih untuk keluar dari Nepal, ya, atas pilihannya sendiri. Sedangkan untuk yang melakukan kunjungan singkat yang tadi ada 78, di mana 18 diantaranya sudah kembali kemarin, ya, berarti masih ada 60 pengunjung WNI yang masih ada di Nepal. Saat ini teman-teman KBRI yang berada di Kathmandu sedang membantu untuk proses booking, ya, karena mereka sudah punya booking flight kepulangan ke Indonesia saat ini, namun sedang dijadwalkan kembali karena memang cukup crowded, ya, dan kami juga mendapatkan informasi beberapa maskapai juga mengirimkan pesawat wide body, ya, untuk bisa mengurai backlog yang ada di bandara. Kita terus akan pantau. Oke, pemantauan dan juga koordinasi tentu dilakukan. Pak Yuda, lantas ini untuk keluarga, mungkin ada kerabatnya mereka atau keluarga yang berada di Nepal ataupun juga mereka tadi misalnya kunjungan dan lain sebagainya. Ini informasinya nanti bisa didapatkannya seperti apa? Kemudian adakah misalnya gambaran di sana seperti apa, amankah dan lain sebagainya, Pak? Ya, kami sudah menyiagakan hotline KBRI Dhaka dan juga nomor konsul kehormatan yang ada di Nepal yang dapat dihubungi, ya, oleh keluarga di Indonesia untuk mendapatkan informasi mengenai kerabat mereka yang ada di Nepal. Oke, target kapan Pak ini akan bisa diamankan semuanya ini atau dipulangkan WNI-nya ke tempat yang lebih aman? Tentunya. Ya, ini tentunya akan mengikuti jadwal penerbangan baru yang sedang disiapkan oleh maskapai. Kami tentu berharap secepatnya, sambil melihat situasi yang ada. Dari pemantauan, otoritas tempat masih menerapkan curfew untuk bisa mengendalikan situasi yang ada di lapangan, ya, dan kita juga sekali kami sampaikan kita sudah menyiapkan rencana kontingensi ya, untuk mengantisipasi langkah-langkah atau eskalasi lebih lanjut. Oke, masih ada antisipasi untuk mengatasi bagaimana eskalasi di sana. Lantas apa Pak saat ini mungkin ada yang dibutuhkankah dari para WNI ini tentunya terkait dengan perlindungan terutama? Ya, komunikasi dengan para WNI terus kita lakukan. Mereka terutama terkonsentrasi di beberapa hotel yang relatif aman, dan kita sudah juga meminta kepada otoritas tempat untuk melakukan penebalan keamanan di lokasi-lokasi penginapan di mana warga negara kita tinggal. Dalam kesempatan ini kami juga menghimbau, ya, kepada warga negara Indonesia, utamanya
yang masih berada di Nepal, ya, yang belum melakukan lapor diri, segera laporkan lapor diri secepatnya. Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, bukan hanya WNI yang menetap, ya, WNI yang menetap yang perlu melakukan lapor diri, namun juga untuk WNI yang melakukan kunjungan singkat juga dapat melakukan lapor diri keberadaannya. Kami sudah membangun mobile application yang kita sebut sebagai Safe Travel Kemlu, yang di situ kita bisa melakukan lapor diri sehingga jika terjadi sesuatu, ya, kedaruratan seperti yang terjadi di Nepal, teman-teman perwakilan RI dapat segera melokit posisi mereka dan juga memberikan bantuan secepatnya. Oke, Pak Yuda, melihat kondisi yang terjadi di Nepal saat ini, lantas pendataannya saat ini sudahkah menyeluruh, Pak, atau masih ada tantangan yang ditemui oleh Kementerian Luar Negeri terkait dengan pendataan WNI di sana? So far tadi 134 ya, yang tercatat, ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari berbagai macam kelompok masyarakat yang ada di sana, termasuk rombongan-rombongan wisatawan. Mudah-mudahan itu adalah angka yang terakhir, ya. Namun sekali lagi kami mengantisipasi. Jadi sejak awal kejadian kemarin kami sudah menyampaikan himbauan, baik yang ada di Nepal maupun yang kami juga menyampaikan himbauan yang bagi ada di Indonesia, bagi ada kerabat, ya, yang sedang berada di Nepal, segera lapor ke kami sehingga kami bisa melakukan pendataan untuk memastikan bahwa angkanya betul-betul akurat. So far yang tadi kami sampaikan berdasarkan pendataan terakhir 134, yang dimana 18 sudah pulang, sehingga total per hari ini 116 yang masih ada di Nepal. Pak Yuda, ada tantangan ataupun kesulitan nggak, Pak, dengan koordinasi terkait dengan ke otoritas setempat atau terutama ada di Nepal untuk memastikan tentunya kondisi dari para WNI ini bisa tetap aman di sana? So far sih tidak ada kendala yang cukup berarti, namun kita memahami bahwa konsentrasi tim keamanan yang ada di Nepal, di sana mereka terutama dari sisi polisi dan juga tentara sedang berusaha mengamankan lokasi yang ada di sana. Dari pemantauan kami di lapangan, lokasi-lokasi di mana warga negara kita tinggal relatif aman. Dapat kami tegaskan sampai saat ini bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dari kerusuhan. Oke, Pak Yuda, mungkin tadi bisa diulang lagi, Pak, soal kalau ada warga negara Indonesia yang ingin berkontak misalnya ke keluarga atau kerabat mereka yang berada di Nepal, begitu bisa ke mana dari Kementerian Luar Negeri? Kami bisa share nomor hotline dari KBRI, dapat dicatat. Hotline KBRI Dhaka dapat dihubungi di plus 880 16 1444 552. Saya ulangi, plus 880 161 4444 552. Atau Konsul Kehormatan RI yang ada di Kathmandu di plus 977 985 104 6514. Nah, bagi keluarga yang ada di Indonesia yang memiliki kerabat, ya, yang ada di Nepal, silahkan menghubungi hotline yang ada di Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dapat dihubungi di nomor 0812 9007 0027. Kami ulangi, 0812 9007 0027. Oke, itu tadi hotline yang bisa dihubungi. Pak Yuda, mungkin update, Pak, dari pihak keluarga ataupun kerabat yang mereka mungkin merasa ada keluarganya di sana, ini sudah ada yang melaporkan atau memberikan aduan dan lain sebagainya, Pak? Yang kami terima adalah dari kementerian lembaga yang mengirimkan delegasinya ke Nepal. Jadi kami sudah berkoordinasi, ya, kami sudah menerima laporan dan data-datanya, ya, dari kementerian yang mengirimkan delegasi untuk konferensi internasional yang ada di sana, dan kemudian kita koordinasikan dengan KBRI Dhaka. Oke, ada imbauan, Pak, terutama untuk para WNI maupun juga mereka yang saat ini berada di Nepal terkait dengan kondisi saat ini? Ya, tentunya pertama meningkatkan kewaspadaan, ya, berhati-hati dengan situasi yang ada di sana, kemudian menghindari kerumunan massa, dan kemudian selalu memonitor situasi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh otoritas tempat maupun media lokal.
Kemudian jika terjadi situasi keadaan darurat, segera menghubungi hotline, baik itu hotline KBRI Dhaka maupun hotline Konsul Kehormatan RI yang ada di Kathmandu. Dan sekali lagi, secara umum ya kami sangat menghimbau sekali bahwa warga negara Indonesia melakukan kunjungan, baik itu menetap maupun kunjungan singkat, agar segera melaporkan keberadaannya ke perwakilan RI yang terdekat. Oke, ini tentu perlu dicatat. Pak, tadi untuk evakuasinya berarti sudah aman semua di titik mana ini, Pak? Di Kathmandu, ya, di Kathmandu menuju ke Bandung. Menggunakan penerbangan komersial. Oke, ini tentunya nanti akan secara bertahap dipulangkan begitu ya Pak ya? Ya. Oke deh. Baik, terima kasih Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Pak Yuda Nugraha sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak. Saudara, keluarga korban unjuk rasa di Nepal berkumpul dan melakukan doa bersama di luar kamar jenazah Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuvan Kathmandu. Mereka menyatakan akan bertemu pejabat militer Nepal untuk menuntut keadilan. Saat gelaran doa bersama di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tribhuvan Kathmandu, keluarga dan demonstran menyatakan mereka menuntut penghormatan kenegaraan bagi anggota keluarga mereka yang tewas saat unjuk rasa. Keluarga korban menyebut tidak tertarik pada kompensasi uang dari pemerintah Nepal dan berencana menuntut keadilan serta bertemu pejabat militer Nepal dan mencari informasi keluarga yang belum ditemukan. Sementara di jalanan kota Kathmandu, warga mencari pasokan bahan makanan pokok seperti beras, sayur, dan daging saat tentara mencabut jam malam untuk sementara waktu. Militer setempat juga terus berjaga di jalanan, memeriksa kendaraan dan memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Banyak warga mencoba meninggalkan Nepal setelah bandara dibuka kembali Rabu malam dan penerbangan internasional dilanjutkan Kamis kemarin. हामीले चाहिँ उसलाई यहाँ अहिले टिचिङ हस्पिटलमा छ भन्ने मात्रै सुनेको छ, तर लास्ट कस्तो कन्डिसन हुन्छ त्यो पनि हामीलाई अलिकति थाहा भएन हैन। अब हामीले चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो मृतकको लडाई लड्नुपर्ने भएको छ, हामी साइलेन्ट भएर हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ दुनिया हाम्रो रगतको बलिदान दिने एउटा त्यसको राजनीति खेल्ने अरू र हामीलाई सम्बोधन गर्न कोही पनि नआएको भएर अब हामी विरोधमा जानुपर्ने हुन्छ। Ratusan warga Nepal memadati Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu untuk mencari penerbangan keluar dari negara tersebut. Warga berusaha meninggalkan negara itu setelah bandara dibuka kembali pada Rabu malam. Kepadatan terjadi di area keberangkatan Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu. Warga mencoba keluar dari Nepal menyusul demo besar-besaran di negara tersebut. Warga bingung dengan masa depan negaranya setelah runtuhnya pemerintahan. Protes Gen Z dipicu persepsi gaya hidup mewah para elit penguasa di Nepal, penutupan akses media sosial hingga terbatasnya kesempatan kerja. नयाँ चेन्ज भयो हैन, केही अब सबैजना नयाँ आउँछ होला अब सत्तामा पनि, उनीहरूले अब केही सिकेर चाहिँ अलिक राम्रो गर्छन् भन्ने आशा चाहिँ छ हैन। त्यति हो मबाट आशा चाहिँ छ हो, किनभने पहिलाको अब जति पुरानो हुनुहुन्थ्यो आशा गर्दा 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 निराशादेखि लिएर अनेक हो नि त। अब चाहिँ अब आउने पुस्ताले चाहिँ केही गर्छ भन्ने आशा छ। मलाई लाग्छ कि अब आउँदा चाहिँ फेरि फर्केर जानु नपरोस् अरूको देश अरूको कन्ट्री, आफ्नै गाउँठाउँमा केही गर्नु सकुन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali, saudara, tetaplah bersama kami.